Selamat pagi semuanya, salam Buddhis dari saya, Sukihutu Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik yang terhormat Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta staf tata usaha, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang megah ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang kali ini saya bawakan yang bertopik narkoba dan subtopik bahaya narkoba. Di Indonesia, jumlah pengguna narkoba begitu besar karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Para pengedar Indonesia sangat internasional, dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya yaitu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks, sehingga sebagai dampaknya antara lain perubahan perilaku pengguna, kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk mengguna narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak-anak sekolah pada sekarang ini. Sekolah juga memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba melalui guru, misalnya guru BP. Diskusi yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk intervensi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Program lain yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar melakukan razia dadakan. Nah, biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program yang ada di sekolah. Untuk pencegahan pengguna atau pemakai tentunya di sekolah, mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Sepintar apapun kiat mereka, ibarat sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Nah, jurus-jurus itu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai, tetapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menurut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman tetapi akan terungkap juga. Nah, itu tadi yang mengenai narkoba, pencegahan. Sekarang saya ambil melalui Buddhism. Nah, di dalam kitab suci Tipitaka, yaitu Pancasila Buddhis yang kelima, yang tercantum syair yaitu Suramiraya Maja Pamadatana Wiramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari dari minum-minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran, hilangnya pengendalian terhadap kesadaran,
dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kata Suramiraya Majapamadhatana terdiri dari 4 kosakata, yaitu Sura, Miraya, Maja, dan Pamadhatana. Miraya mengacu pada minuman keras yang diperoleh dari bahan yang diragikan dan dapat menyebabkan orang yang meminumnya tak sadar diri. Diartikan tak sadar diri bila kadarnya tinggi, maka disebut sura, yaitu hasil penyulingan yang mempunyai kekuatan untuk membius. Kata maja dapat diartikan berbagai jenis ganja, morfin, heroin, dan lain sebagainya. Pamadhatana terdiri dari 2 kata, yaitu pamado yang berarti kelengahan, kecerobohan, kelalaian, dan tanah yang berarti landasan atau basis. Sehingga pamadhatana berarti yang menjadi dasar atau landasan timbulnya kelengahan, kecerobohan, kelalaian. Seseorang yang melanggar sila kelima ini, kesadarannya hilang dan dia dapat melakukan apa saja yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Sila kelima ini telah dilanggar apabila terdapat 5 macam faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang merupakan sura, miraya, atau maja, yaitu suatu yang membuat nekat, mabuk, tidak sadarkan diri, yang menjadi dasar dari kelengahan dan kecerobohan. Yang kedua, ada niat untuk meminum atau menggunakannya. Dan yang ketiga, meminum atau menggunakannya secara langsung. Yang keempat, timbul gejala-gejala mabuk, tidak sadarkan diri. Yang kelima, mabuk, kehilangan kesadaran diri. Nah, tujuan dari pelaksanaan sila kelima ini adalah untuk melatih kesadaran kita terhadap segala hal yang dapat memperlemah pengendalian diri dan kewaspadaan. Dengan pengontrolan pikiran dengan benar dan selalu waspada terhadap segala tindakan yang kita perbuat, jadi waspadalah terhadap semua tindakan yang akan kiranya kita perbuat. Dari uraian-uraian di atas dapatlah kita ketahui bahwa peranan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat, terlebih-lebih pada zaman sekarang, di mana zaman sekarang banyak umat Buddha yang moralitasnya turun. Di samping moralitas mulai turun, mereka juga belum mengerti sepenuhnya tentang akibat pelanggaran dari Pancasila Buddhis. Dengan penerapan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan semua umat awam menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberontas penggunaan narkoba pada saat ini. Baik, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Salam Buddhis dari saya, Sukihutu, Namo Buddhaya.